Shalom, Ibu Bapak, persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari Minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Pelayanan firman Tuhan di hari ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Nona Pendeta Olivia MD Tulaseket, Magister Sains. Beliau kesehariannya melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Jou en Galiit, wilayah Buli Kota, Kabupaten Halmahera Timur. Mari kita dengarkan bersama perenungan firman Tuhan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita di Minggu pagi ini akan ada dalam bagian firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Mari sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah di sorga, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami masih ada sampai saat ini. Bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di minggu pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kehidupan, yang juga akan memberi kami kekuatan, pengharapan, bahkan sukacita dikala kami menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam keterbatasan kami mohon hikmat Tuhan menaungi kami, sehingga firman yang akan kami baca, kemudian kami ditolong untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kamu pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman-Nya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kecil yang saya berikan untuk renungan di minggu pagi ini, New Life in New Normal, hidup baru dalam tatanan baru. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, tak jarang terkadang kita mengalami selisih paham dengan sesama, atau bahkan kita cenderung salah paham dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita coba cari tahu, kebanyakan itu disebabkan oleh cara pikir yang berbeda dan berdampak pada cara pandang kita pula yang berbeda. Saudaraku,
Tak jarang ini juga menghadirkan ketidakharmonisan dalam relasi hubungan bersama. Ada baiknya setiap penilaian yang kita lontarkan kepada sesama itu terlahir saat kita benar-benar sudah mengenal orang itu dengan baik, seluk-beluknya. Kemudian barulah kita melahirkan sebuah penilaian terhadap mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian halnya nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang adalah merupakan jemaat rintisannya sendiri. Nasihat ini Rasul Paulus sampaikan untuk jemaatnya di Korintus untuk menanggapi selisih paham yang terjadi pada jemaat Kristen di sana yang berujung pada perpecahan karena munculnya figur-figur rasul lain yang oleh jemaat dipandang lebih baik pengajarannya dibanding Paulus, sehingga ada yang memilih mengikuti golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, bahkan juga golongan yang lainnya. Karena inilah Paulus merasa perlu untuk mendudukkan selisih paham ini di antara umat. Saudara-saudariku yang terkasih, perpecahan kerap terjadi dalam banyak hubungan. Itu berawal dari banyaknya kekeliruan kita ketika kita memandang sesama atau orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi selisih paham itu dalam rumah tangga, relasi pertemanan, rekan kerja, tetangga, atau relasi-relasi lain akan rusak, cenderung karena perbedaan pola pikir yang berujung pada cara kita memandang mereka. Nah, saudara-saudariku, Paulus memberikan penekanan ini di awal teks bacaan kita. Ayatnya yang ke-16, kata menilai yang Paulus pakai pada naskah aslinya dalam teks bahasa Yunani digunakan kata oidame dari akar kata oida yang berarti mengetahui sampai ke seluk-beluk. Itu berarti Paulus mengatakan kepada umat bahwa sebelum umat memberikan penilaian dan kemudian membanding-bandingkan ajaran yang sampai kepada mereka, termasuk figur-figurnya, maka umat harus terlebih dahulu punya pengetahuan yang cukup tentang orang itu, tentang figur itu, sebelum kemudian mengeluarkan penilaian. Jadi sebelum menilai, penting untuk kita mengetahui seluk-beluk kehidupannya. Jadi kalau belum cukup memahami, Paulus bilang, lebih baik jangan, daripada kita jatuh pada prasangka yang buruk tanpa ada dasar yang pasti. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam teks bacaan ini juga selain menuturkan sebelum kita menilai perlu ada pengetahuan yang mendasar, memahami seluk-beluknya, juga jujur kepada umat tentang siapa dia sebelumnya. Paulus juga mengakui bahwa dia dulunya adalah orang yang karena tidak mengenal Yesus dan belum mengalami Yesus sendiri, dia cenderung memusuhi Yesus dan para pengikutnya. Namun setelah ketika ia mengalami Yesus itu sendiri dan kemudian hidupnya dibaharui menjadi pribadi yang baru, dalam tatanan hidup yang baru, dan tentunya melahirkan sebuah pola pikir yang baru tentang siapa Kristus itu. Dia dulu membenci Kristus dan semua pengikutnya, memburu mereka, bahkan berniat membunuh mereka. Tapi kini dia jadi bagian dari para pemberita Kristus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kata ciptaan baru yang dipakai oleh Paulus itu bukan konsepnya seperti barang yang daur ulang kemudian jadi baru, tapi benar-benar baru, new creation, ciptaan yang baru. Saya teringat dengan sebuah nasihat ketika saya masih kecil, bahwa mungkin dulu orang tua dulu belum mengenal yang sekarang operasi plastik dan lain sebagainya, sehingga mereka mengatakan, "Nak,
tong pemuka ini tara baik, tara bisa rubah. Tapi kalau tong pe sifat, karakter, cara pikir yang tidak baik, itu masih bisa berubah. Dan ternyata yang menjadi penentu dalam sebuah perubahan dalam hidup bukan adalah berubah ukuran tinggi badannya atau wajahnya, tetapi justru lebih kepada perubahan karakternya, cara pikirnya, pola pikir seseorang, sehingga dia disebut ciptaan baru. Sesuatu yang benar-benar dilahirkan baru. Saudaraku yang terkasih, Paulus mengantar dirinya menjadi perbandingan real bagaimana hidup yang mengalami Kristus. Hidup yang kemudian diubahkan, hidup yang kemudian dibaharui, dan hidup yang penuh dengan karya keselamatan. Saat ini kita ada dalam era tatanan hidup baru, atau yang bahasa kerennya orang sering sebut new normal. Sehingga secara sederhana bisa dikatakan yang tidak baru itu tidak normal. Mungkin dulu menurut pemahaman kita tidak pakai masker itu hidup yang normal. Tapi sekarang tidak. Justru yang normal adalah mereka yang kesana kemari pakai masker. Sehingga itu disebut dengan tatanan hidup baru. Yang dalam perjalanan hidupnya memperhatikan kebersihan dan kesehatan keluarga. Hidup baru dalam tatanan dan kebiasaan yang baru. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ingin memberikan penekanan bahwa hidup dengan Kristus haruslah ada perbedaan. Bukan hidup yang biasa-biasa saja. Ini juga pesan pada khotbah minggu kemarin, bahwa hidup dengan Kristus harus selalu baru setiap pagi. Karena kasih karunia Tuhan juga baru setiap pagi. Nah, ketika itu belajar kita mulai dari cara pandang dan pola pikir kita. Kita belajar untuk kemudian melihat dari sudut pandang orang lain juga. Tidak baik jika hanya bertahan pada sudut pandang kita sendiri. Karena tidak ada salahnya meluaskan sudut pandang kita. Kekacauan, keretakan hubungan akan terjadi kalau kita cenderung hanya bertahan pada satu sudut pandang dan tidak mau memberi diri untuk mencoba melihat cara berpikir dan sudut pandang orang lain. Kalau kita belajar memberi diri, meluaskan cara pandang kita, mungkin di situ kita akan menemukan sudut pandang yang baru. Itulah berkat terbesar yang pernah dirasakan oleh Rasul Paulus saat pandangannya tentang dan terhadap Kristus dari yang sangat memusuhi diperluas sehingga ia mengasihi Kristus dan mengalami Yesus dalam hidupnya. Dan kemudian dia jadi pemberita Kristus yang militan. Apapun yang ada di depannya akan dia hadapi, tentunya dengan tatanan hidup yang baru dalam perjalanan kehidupannya. Saudaraku, kalau tidak ada perubahan sampai hari ini dalam hidup saya dan saudara, setelah kita hidup bersama Kristus sekian lamanya, maka ini mungkin saatnya kita untuk kembali mengevaluasi diri masing-masing kita, saya dan saudara. Mungkin selama ini kita belum belajar untuk melihat setiap sudut pandang dengan baik. Kita mengevaluasi hidup kita. Hidup dengan Kristus. Sudahkah kita dibaharui dan kemudian menjadi ciptaan Tuhan yang baru? Ataukah hidup kita masih biasa-biasa saja dan masih seperti hidup yang dulu? Ini menjadi evaluasi bagi saya dan saudara dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Jadilah hidup, jalani hidup yang baru dalam tatanan kehidupan yang baru. New life in new normal. Selamat menjalani hidup yang baru. Tuhan menolong saya dan saudara menapaki hari hidup yang Tuhan percayakan. Yakinlah, di mana kita mau memberi diri,
diproses dan dibentuk menjadi ciptaan yang baru. Di situ pertemanan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.